Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini seperti biasa kita akan nge-breakdown penjelasan trailer terbaru dari Sony Spider-Man Multiverse, yaitu Madame Web. Wah gila, keren banget ini ya. Aku suka banget sih trailernya ya, menjanjikan dan membuat kita jadi penasaran untuk nonton. Tapi nggak banyak sih teman-teman ya yang merosting dan juga ngebully trailernya ini guys. Memang Sony itu kalau sudah ngeluarin trailer dan juga movie pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka juga. Oke, kita langsung bahas aja ya breakdown scene per scene dari trailer Madame Web. Here we go. Dan jangan lupa ya untuk join grup Telegram spoiler Jokastoy dan juga follow TikTok serta Instagramnya Jokastoy. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Scene pertama dari trailer ini memperlihatkan logo baru dari judul Madame Web yang berwarna merah dan ada web atau jaring itu ya teman-teman ya. Dan terlihat di sini ada siluet dari patung Liberty ya. Ini patung Liberty yang berbeda dengan patung Liberty yang ada di MCU, di mana patung Liberty di MCU itu berwarna emas dan memakai shieldnya Captain America. Ini menandakan terjadi di semesta yang berbeda. Bagi kalian yang nggak tahu Madame Web ini karakter di Marvel Spider-Man ya, di versi komiknya, yang merupakan penjaga The Web of Life Spider-Man atau jaring kehidupannya Spider-Man. Kekuatan Madame Web kalau di komik itu bisa telekinesis, telepatik, dan kekuatan multiverse-nya untuk bisa menjaga The Web of Life dari Spider-Man di berbagai multiverse. Madame Web ini pertama kali diperkenalkan di komik Marvel itu pada komik Amazing Spider-Man tahun 1982. Madame Web ini penting untuk diperkenalkan. Keberlangsungan Sony Spider-Man Multiverse itu tergantung Madame Web ya. Dan ini akan connect banget nih dengan Across the Spider-Verse, The Web of Life-nya yang diperkenalkan oleh Miguel O'Hara kepada Miles Morales memperlihatkan multiverse-nya Spider-Man. Next kita melihat Cassie atau Cassandra Webb karena memang Dakota Johnson di sini adalah pemeran utamanya main karakter dan memerankan karakter Cassandra Webb atau Madame Web ya. Aku ngefans banget ya teman-teman sama Mbak Dakota Johnson ini. Pokoknya kita harus menonton Madame Web ya untuk menonton Mbak Dakota ini guys. Terlihat di sini Cassie atau Cassandra Webb memasuki sebuah cafe bertuliskan 4-Star Dinner. 4-Star Dinner Cafe ini juga muncul ya di komik Spider-Man Marvel, tepatnya di tahun 2001 The Amazing Spider-Man. Cassandra masuk ke 4-Star Dinner pada saat malam hari. Cassandra Webb terburu-buru ya untuk menemui 3 orang gadis yang hendak ia selamatkan, yaitu Sydney Sweeney memerankan karakter Julia Carpenter, Isabella Moner memerankan karakter Anya Corazon, dan Celeste O'Connor memerankan karakter Mattie Franklin. Ini tiga-tiganya Spider-Woman ya geng. Next kita melihat di sini Ezekiel Sims yang akan jadi villain mengenakan baju atau kostum Spider-nya ya, berwarna hitam dan memiliki line merah. Cassandra mencoba meyakinkan kepada mereka bertiga ini untuk ikut dengannya ia selamatkan. Namun Ezekiel sudah datang dan malah menyerang mereka ya, menyerang Cassandra, menyerang Julia, Anya, dan Mary. Julia berusaha untuk menyerang Spider-Man jahat atau Ezekiel ini. Bahkan Julia sempat dilempar ya oleh Ezekiel dan dia merayap di langit-langit kafe. Sumpah ya, ini scene-nya tuh kayak keren banget ya teman-teman ya. Kemudian Ezekiel di sini mencekik si Mattie ya, sembari memberikan dia venom atau racun spider gitu ya guys. Wah gila, keren banget ini ya. Jadi ada racun hitam gitu masuk ke pembuluh darahnya. Julia menyerang Ezekiel ini memakai pisau, malah dia sendiri yang ketusuk dan ia baru tersadar bahwa itu hanyalah kejelasan masa depan atau kekuatannya si Cassandra Webb ini ya, yaitu bisa melihat masa depan dengan kemampuan pikirannya. Atau disebutkan oleh Cassandra sendiri kekuatannya itu ialah clairvoyance. Clairvoyance itu adalah kekuatan pikiran dari Madame Webb untuk bisa mendapatkan informasi dari apapun itu, objek, manusia, dan sebagainya, serta kilasan-kilasan balik masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Menyadari bahwa semuanya ini adalah visi atau penglihatannya untuk kejadian masa depan, Cassandra Webb langsung ya teman-teman ya berkata again atau mengulang lagi, sama kayak Loki aja ya, again and again. Next scene kita melihat di sini jembatan Robert F. Kennedy yang terletak di New York City dan melihat kilasan pekerjaan dahulunya si Cassandra Webb ini yang seorang paramedik di FDNY atau Fire Department New York City, pemadam kebakaran kota New York. Jadi Cassandra ini perawatnya atau paramediknya. Terlihat Cassandra Webb ini berusaha untuk menyelamatkan seorang laki-laki yang terjebak di dalam mobil yang hendak jatuh ke bawah laut gitu ya, karena menabrak pinggiran jembatan. Di sini harus Cassandra Webb yang masuk karena ia badannya kecil, bukan teman atau rekannya yang laki-laki itu ya teman-teman. Temannya pun panik karena Cassandra jatuh bersama dengan mobil itu ke laut dan memanggilnya Cassie. Jadi panggilan Cassandra ini nanti Cassie. Mobil warna coklat ini mirip ya dengan mobilnya Uncle Ben di Spider-Man Tobey Maguire. Dan di sini ada kode ya dari mobilnya itu sendiri, yaitu 2470. Ini nge-refer ke komik The Amazing Spider-Man isu 24 page 70 ya. Dan akibat dari kecelakaan ini sepertinya membuka kekuatan si Cassandra sehingga ia bisa melihat glimpse
atau kilasan, vision atau penglihatan gitu ya tentang masa depan. Kita melihat di sini ada ibu-ibu ya yang seperti melahirkan di air-air gitu, dan ada bayi di sini dipegang oleh seseorang yang seperti mengenakan kostum Spider-Man. Teoriku ini adalah Mary Parker ya guys, ibunya Peter Parker yang diperankan oleh Emma Roberts, dan berdasarkan foto syuting ini dia juga sedang hamil gitu ya. Kemungkinan Emma Roberts memerankan karakter Mary Parker atau ibunya si Spider-Man Peter Parker guys ya. Ini dia masih bayi si Peter Parkernya di sini, karena memang konflik utama dari cerita Madame Web ini ialah mengamankan agar semua Peter Parker yang akan jadi Spider-Man itu terus terlahir di berbagai multiverse dan semesta, sehingga the web of life Spider-Man atau jaring kehidupan Spider-Man itu tidak terputus. Jadi di sini konfliknya yang harus diamankan oleh Cassandra Webb. Next kita melihat Cassandra di sini melihatkan visi atau penglihatan dari masa lalunya ketika masih kecil gitu, dan melihat jaring laba-laba di pepohon. Sedih banget yang ngeliat di scene ini ya. Mary Parkernya sepertinya mati ketika ia melahirkan Peter Parker, dan bayi Peter Parker ini kayak dijaga gitu ya oleh orang misterius ini yang memiliki kostum spider. Next kita melihat di sini Cassandra Webb yang tenggelam di sebuah danau atau lautan. Kemungkinan ini hanya vision atau penglihatannya aja ya, bukan kenyataan. Kemudian next scene kita melihat sebuah karakter misterius yang ditutupi oleh bayangan gitu ya. Kelihatan dia ini tidak berewok ya, berarti bukan Ezekiel. Kemungkinan ini karakter lain yang masih disembunyikan oleh Sony. Siapa ya ini guys ya? Kenapa mirip Tobey Maguire ya guys? Semoga ada ya muncul tuh Spider-Man Andrew atau Tobey lah, siapapun itulah ya teman-teman, yang suitable banget dengan storyline dari Madame Web ini biar tambah hype banget. Next kita melihat Cassandra Webb yang selamat ya dari kejadian terjatuhnya dirinya ke lautan itu, diselamatkan oleh rekan kerjanya yang laki-laki ini. Kemungkinan ini adalah karakter Ben Parker yang diperankan oleh artis Adam Scott. Cassandra pun bingung ya setelah kejadian itu, pikirannya itu seperti kacau dan sering mendapatkan vision atau penglihatan yang ia pikir dirinya kena sakit skizofrenia. Next scene kita melihat Cassandra yang mengunjungi kayaknya dokter mata gitu ya teman-teman, untuk memeriksakan matanya karena ia seperti selalu melihat kilasan-kilasan gitu. Ia pikir itu dari matanya, padahal itu dari pikirannya atau kekuatan Cassandra Webb, yaitu clairvoyance yang bisa melihat kilasan-kilasan masa depan gitu guys. Dan terlihat di sini dokternya ini aku pikir Hunter B15 yang ada di series Loki ya. Kan sama-sama kulit hitam, sama-sama dokter juga. Ternyata bukan ya teman-teman. Wah gila banget sih. Coba aja Sony nge-cast ya dokter random ini. Hunter B15 pasti connect banget ya dengan series Loki. Kemudian scene-scene berikutnya di sini lebih memperlihatkan kekuatan Cassandra yang belum bisa dikendalikannya. Ia bisa melihat vision atau penglihatan masa depan tentang apa yang akan terjadi nextnya ya. Tapi ia tidak bisa membedakan yang mana real dan yang mana hanya penglihatan, sehingga dia kayak kebingungan gitu ya, nggak bisa membedakan yang mana nyata yang mana tidak nyata. Wajar ya, kekuatan ini kan baru terbangun dan Cassandra belum bisa mengendalikan kekuatannya ini. Next kita melihat Cassandra yang melihat visi penglihatan masa depan lagi di sebuah kereta. Terlihat di sini ibu-ibu membaca sebuah koran ya, tapi korannya bukan koran Daily Bugle guys. Membingungkan ya teman-teman, harusnya kan korannya Daily Bugle ya. Semoga nanti di filmnya diceritakan ini Madame Web terjadi di Earth mana atau semesta mana. Cassandra pun melihat penglihatannya Ezekiel Sims. Di sini kelihatan banget dia memakai setelan suit jas dan tidak memakai sepatu atau nyeker gitu ya, sama seperti penampakannya di komik ya teman-teman. Aku agak sulit ya guys membedakan antara Ezekiel Sims sama Spider-Man dengan black suit ini. Apakah benar yang di dalam suit Spider-Man ini adalah Ezekiel Sims atau bukan ya? Semoga nanti ada plot twist. Kemudian Julia melihat kilasan masa depannya di mana Ezekiel ini akan menyerang para gadis ini. Ia menyerang Anya, menyerang Julia, dan menyerang Matty. Jadi semuanya kayak dicekek dan dilempar gitu dan kayak langsung mati. Hebat banget ya si Ezekiel ini. Tentu itu semua hanyalah visi masa depan dia dan semuanya belum terjadi. Julia pun cepat memperingatkan mereka bertiga untuk pergi dari kereta dan menjauh ya, karena Ezekiel akan datang membunuh dan memburu mereka semua. Mereka pun berhasil keluar dari kereta dan di sini akhirnya Julia harus memberitahukan yang sebenarnya terjadi apa nih. Kenapa mereka bertiga harus diburu oleh Ezekiel dan siapa sebenarnya si Cassandra ini. Next kita melihat Spider-Man hitam ini menyerang ya para polisi di bawah stasiun kereta api ini yang tadi mengejar-ngejar Cassandra Webb dengan para gadis itu ya teman-teman. Cassandra pun membawa mereka bertiga ke sebuah hutan dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa laki-laki itu hendak membunuh mereka bertiga dan ia bisa melihat masa depan. Matty melemparkan batu kepada Cassandra, membuktikan bahwa ia tidak bisa melihat masa depan, tapi itu kayak jokes gitu ya guys. Cassandra bercerita kepada para cewek-cewek ini bahwa yang hendak membunuh mereka adalah Ezekiel Sims. Ezekiel Sims ini ikut penelitian ibunya Cassandra tahun 1973 untuk meneliti laba-laba di hutan Amazon, tapi ibunya mati dan si Ezekiel ini selamat. Ezekiel ini kalau di komik adalah miliarder dan orang yang punya duit banyak
gitu ya teman-teman. Ibunya mati ditembak oleh para gangster yang ada di hutan ini ya teman-teman. Kalian perhatikan ketika mayat ibunya Cassandra ini dibalikkan atau dipegang, itu yang memegang tangannya adalah tangan yang sama memegang bayi Peter Parker itu ya. Jadi dia kayak tangan ada seperti jaring berwarna hitam gitu, dan juga ada warna merahnya di tangan tersebut. Ini tangan misterius banget ya. Apakah ini tangannya Madame Web? Terungkap juga di sini bahwa Cassandra itu tinggal di apartemen yang sama dengan Anya. Julia juga melihat Cassandra ini menjadi paramedik. Dan Matty masih ingat Cassandra hendak menabraknya ketika sedang main skateboard menggunakan mobil ambulans. Jadi mereka kayak terconnected each other gitu ya guys. Next yang kita melihat Cassandra diperingatkan oleh Ezekiel bahwa 3 orang wanita itu di masa depan akan menjadi ancaman ya. Jadi hendak ia bunuh sebelum terjadi hal tersebut. Dimana Julia Carpenter akan menjadi Spider-Woman terlihat di scene ini. Keren banget ya guys. Sydney Sweeney menjadi Julia Carpenter versi Spider-Woman di Spider-Man Sony Universe. Kostumnya tuh mirip banget ya. Jadi kayak warna black dan lambang Spider-Man-nya putih sama seperti di komik. Aku hype banget yang ngeliat para Spider-Woman ini. Ini kan pertama kali nih muncul para cewek-cewek Spider. Next kita melihat Anya Corazon sebagai Spider-Woman juga ya di sini. Dia dengan akurat komik kostumnya yang keren banget itu. Next kita melihat Matty Franklin sebagai Spider-Woman lengkap dengan capit laba-labanya yang keren itu ya. Kostum-kostum mereka ini pada keren-keren semua ya guys. Pokoknya bagus, mewah gitu ya. Apalagi kostumnya Matty Franklin dengan capit laba-labanya itu. Aku suka banget sih dengan kostumnya si Mary ini guys. Wah, keren-keren gila nih Spider-Woman. Next kita melihat Cassandra berkata kepada seseorang di depannya bahwa kayaknya Ezekiel ini bisa melihat masa depan dan apa yang akan terjadi dengan 3 orang wanita tersebut. Next kita melihat scene penglihatannya Cassandra, masa depannya Ezekiel ini yang diserang ya dengan jaring energi kinetiknya dari Julia Carpenter. Apakah ini yang ditakutkan oleh si Ezekiel? Karena di sini rambutnya tuh kayak penuh uban gitu ya. Beda dengan di awal-awal tadi yang rambutnya hitam. Kemungkinan ini masa depannya Ezekiel. Aku nggak tahu apakah ini memang akan terjadi atau baru vision atau penglihatannya Cassandra saja. Jaringnya Julia Carpenter ini lumayan keren ya teman-teman. Bisa mengeluarkan energi berwarna kuning dan kinetik gitu. Next scene kita melihat aksi dari Spider-Man hitam ini lengkap dengan scene swingingnya ala-ala Sony gitu ya. Semoga ini satisfying ya guys. Dan terlihat di sini Cassandra berusaha untuk melindungi 3 orang wanita ini dari serangan Ezekiel ya. Dan terlihat di sini Cassandra bisa menahan beban yang berat. Ia juga memiliki kemampuan super. Jadi memang beberapa scene di trailer Madame Web ini cukup tricky ya teman-teman. Jadi mungkin aja penalaranku dan juga pembahasan kita bisa berubah karena trailer itu bisa mengecoh dan juga suka scene-scene-nya itu dipotong dan tidak sesuai dengan alur ceritanya biar nggak ketebak ya teman-teman. Dan terlihat di scene akhir dari trailer ini Cassandra mulai bisa menggunakan kekuatannya itu untuk melihat langkah selanjutnya dari penyerangan Ezekiel Sims. Mau kemana nih langkahnya? Jadi mereka bisa menyusun rencana untuk menyerang balik Ezekiel menggunakan kekuatan Madame Web-nya itu pasti teman-teman ya. Kalau berdasarkan di trailernya, kemungkinan kita tidak akan melihat ya 3 orang cewek ini menjadi Spider-Woman sungguhan. Kayaknya scene-scene tadi Spider-Woman itu cuman kilasan masa depannya Ezekiel Sims saja ya teman-teman, sehingga kayak baru vision atau penglihatan. Next yang kita melihat reklame Pepsi Cola Madame Web ini yang hampir menimpanya ya. Dan reklame Pepsi Cola ini juga muncul nih di Spider-Man No Way Home di scene-nya Sandman ini ya teman-teman. Jadi sama reklamenya Pepsi Cola. Dan trailer Madame Web ini pun berakhir ya. Jujur kalau melihat trailernya aja ini tuh udah sangat-sangat cukup menghibur dan menarik sih kalau menurut aku ya. Jadi kayak semangat aja nontonnya gitu. Kalau kalian bisa ke kolom komentarnya Sony Pictures, itu lucu-lucu banget ya. Banyak banget yang ngerosting trailer Madame Web ini ya, membandingkannya dengan Morbius, membandingkannya dengan project series bukan project movie gitu. Aduh, pokoknya di roasting habis-habisan deh. Kalau menurut aku kita nonton dulu, nanti kemungkinan Februari akan rilis ya Madame Web ini jika tidak diundur lagi ya sesuai dengan jadwal schedule-nya dari Sony. Karena memang ini filmnya kan temanya multiverse gitu ya. Ya sekarang kan udah multiverse saga MCU, sehingga Sony mah ngikut-ngikut aja ya biar mendapatkan juga cuan gitu ya guys ya. Semoga aja tidak serunyam dari Morbius itu ya, yang tiba-tiba si Morbiusnya ada si A, ada si B. Semoga aja ini janjikan dan tidak mengecewakan ya teman-teman. Oke guys, itu dia breakdown trailer aku untuk Madame Web ini. Semoga bisa menghibur dan membantu kalian untuk memahaminya. Kalau ada pertanyaan boleh banget untuk diskusi di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.